Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, siang hari ini kita kembali bersama di acara Literasi Digital dan sudah kami siapkan salah satu topik pendengar yang akan kami bincang bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan terkait dengan lawan hoax, peran literasi digital dalam menjaga persatuan. Di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Ibu Tute Permantara sebagai blogger dan sosial media pendengar RRI, dan kita juga akan berbincang ya terkait dengan apa-apa saja yang melatar belakangi terjadinya hoax, kemudian seberapa besar pengaruhnya ancaman hoax ya terhadap persatuan di era digital sekarang ini. Dan kami juga undang pendengar untuk bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0821 44511957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Pendengar, seperti kita tahu bahwa hoax atau berita bohong ini masih menjadi ancaman serius ya di ruang digital dan kerap memicu perpecahan. Literasi digital ini menjadi salah satu kunci agar masyarakat lebih cerdas dan juga bijak bermedia sosial. Nah, untuk membahas hal ini pendengar, siang hari ini kita sudah bersama Ibu Tute Permantara. Saya sapa dulu, selamat siang Ibu Tute. Ya, selamat siang Kakak. Ya, salam literasi Bu Tute. Salam literasi. Oke, baik. Baik. Bu Tute, ini berbicara tentang hoax ya, kemudian ancaman hoax yang kita tahu bahwa banyak sekali yang menyebar di berbagai media sosial. Nah, bagaimana Anda melihat pengaruh besar ancaman hoax ini terhadap persatuan di era digital saat ini, Bu Tute? Ya, baik. Sebelum bicara soal itu, yang pertama itu kita harus tahu dulu ya bahwa hoax ini memang lebih mudah tersebar di era digital itu karena saat ini teknologi memfasilitasi penyebaran informasi secara kilat, ya, lebih cepat. Sementara secara psikologi manusia itu cenderung mendahulukan emosi daripada logikanya. Ancaman hoax di era digital ini sangat besar Kakak, karena bekerja dengan cara dia tuh memecah belah opini atau polarisasi begitu. Jadi hoax ini seringkali mengeksploitasi isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terlebih lagi kalau menjelang musim politik ya, musim kayak pilkada begitu, atau pemilihan presiden dan lain-lain. Jadi mereka penyebar hoax ini ingin menciptakan rasa saling tidak percaya di antara masyarakat itu sendiri. Mereka sebarkan, tapi masyarakat yang akhirnya kubu-kubuan begitu. Jika ini dibiarkan, jelas ya tadi dengan persatuan tentu dapat memicu konflik horizontal tadi, konflik antara sesama masyarakat, terjadi sebuah disintegrasi bangsa dan bisa runtuh nih kepercayaan pada institusi resmi atau institusi negara, Kakak. Jadi ada hal yang memang menyakitkan juga Kakak Christine ya. Untuk kita dengar tentang hoax, tapi ini nih fakta ya bahwa menurut Yosef Adi Prasetyo, dia mantan Ketua Dewan Pers Indonesia, dia bilang begini, hoax itu biasanya diciptakan oleh orang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Alasan langsung disebarkan tanpa cek-recek kebenarannya yaitu karena ada orang baik tapi dia bodoh lainnya yang selama ini dia percaya lalu mengira bermanfaat berita itu, mengira itu berita benar, dan ingin ini yang paling krusial ya, paling intinya ingin dianggap jadi yang paling pertama tahu. Pasti Kakak juga pernah lihat kan di media sosial gitu, dia ingin menjadi orang yang paling pertama menyebarkan sesuatu. Ternyata ya, orang itu, ternyata sangat berbahaya ya. Baik, ternyata orang baik tapi bodoh ya. Ya, orang baik. Jadi kita banyak sekali orang baik tapi bodoh. Bodohnya bukan bodoh yang secara ilmu ya. Tidak. Jadi dia bodoh karena dia tidak memfilter, mencoba menggunakan logikanya.
untuk Baik. mencari tahu. Padahal dunia ini begitu transparan saat ini untuk kita bisa tahu itu hoax atau bukan. Oke, oke, baik. Tetapi terkadang penyebaran berita-berita hoax yang sebelum difilter seperti itu, banyak sekali orang tuh mudah sekali percaya dan juga cepat ya menyebar di media sosial seperti itu. Ini mengapa demikian? Ya, mudah percaya ya. Jadi dia kalau dia cepat menyebar di media sosial, ya kita bicara soal dia cepat menyebar dulu ya, sebelum orang menjadi mudah percaya. Kalau dia cepat menyebar di media sosial itu karena berkaitan dengan dunia digital, dengan akses informasi yang begitu cepat tadi. Bahkan saking cepatnya informasi ini, saringan atau filter kita sendiri itu bisa jebol, kakak. Itu. Terus ada dua faktor utama yang membuat hoax ini mudah kita percaya dan cepat menyebar di media sosial. Yang pertama itu ada kembali lagi ke faktor psikologis. Jadi kita sebagai manusia, masyarakat itu memiliki cenderungan confirmation bias atau ada selalu keinginan untuk mempercaya informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau keyakinan masyarakat, terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut. Ini biasanya egonya. Jadi kalau orang ini dia sudah membenci dengan seseorang atau suatu peristiwa apa atau kebijakan tertentu gitu, ketika berita hoax tentang itu dia langsung percaya karena dia tidak mau merepotkan dirinya untuk mencari tahu kebenarannya. Karena dia merasa bahwa wah saya didukung nih dengan berita ini begitu. Jadi itu yang pertama faktor psikologisnya. Tapi faktor yang kedua ini berhubungan dengan dunia digital ini, itu ada yang namanya algoritma media sosial, Kak. Jadi platform digital itu memang didesain untuk memicu emosi, rasa marah atau takut. Jadi konten yang provokatif itu mendapatkan engagement. Engagement itu seperti bagaimana mengikat seseorang dengan netizen lainnya. Jadi dia punya engagement yang lebih tinggi sehingga algoritma itu akan menyebarkannya lebih luas dan cepat dan terus menerus. Begitu, Kak. Jadi misalnya dia tahu bahwa sekarang lagi musim, orang lagi banyak suka berita A begitu. Algoritma ini tahu bahwa orang lagi mencari itu, misalnya melalui mesin pencari dan lain-lain. Nah, atau melalui jangkauan yang luas di suatu status di media sosial. Nah, algoritma akan terus menaikkan, dia akan terus mencari yang berkaitan dengan itu dan akan terus dia sebarkan. Tapi algoritma tidak salah karena dia bekerja by system gitu kan. Nah, jadi kayak gitu, Kak. Oke, jadi ini mudah percaya begitu ya dengan informasi yang disebarkan begitu ya berdasarkan dua faktor tadi. Nah, untuk memerangi berita-berita untuk yang tidak benar disebarkan di media sosial, peran dari literasi digital itu dalam melawan hoax itu apa-apa saja nih, Bu Tuteh? Baik, jadi kita harus pahami dulu tentang literasi ya. Jadi literasi itu bagaimana kita mengumpulkan suatu informasi, kita kumpulkan dari banyak sumber, lalu kita kelola atau kita sunting, kita lengkapi dengan data-data, baru kita bisa menyebarkannya kembali. Jadi literasi digital itu bukan hanya soal kemampuan kita mengoperasikan handphone, jadi pakai handphone gini-gini, tapi juga bagaimana kemampuan untuk kita berpikir kritis. Kembali tadi ke cek tadi kan, Kakak. Jadi perannya itu meliputi membantu kita semua untuk membedakan fakta dan opini, juga membangun pertahanan mandiri agar kita itu tidak mudah terprovokasi, lalu juga mengubah pengguna dari sekedar konsumen informasi menjadi kurator informasi. Konsumen informasi yaitu kita mendapat informasi, kita langsung menelannya, mengkonsumsinya mentah-mentah. Tapi kita harus bisa mengubah, itu peran literasi digital. Mengubah, jadi kita menjadi kurator informasi. Kita mengecek, melihat keasliannya seperti kurator museum dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kita betul-betul cari tahu dulu sebelum kita termakan oleh berita itu. Karena literasi digital itu kan sama tadi, bagaimana kita memperoleh informasi melalui bahan bacaan atau video sharing, lalu kita olah lagi, lalu kita membagikannya kembali di ruang digital. Jadi sama saja dengan literasi di dunia nyata begitu. Nah, dalam proses kita mengolah
informasi Informasi. ini sebelum kita membagikan kembali ya atau termakan lagi dengan hoax itu, di situ kita berperan mau jadi orang baik tapi bodoh si penyebar hoax tadi atau termakan hoax, atau mau jadi orang baik dan pintar begitu. Mau jadi orang baik dan pintar, jadi bisa mengalahkan orang pintar tapi jahat. Oke, Gitu, Kakak. ini tipe-tipe orang yang menjadi warganet yang mengkonsumsi berita-berita hoax begitu ya, dan juga sebagai penyebar. Iya, betul. Nah, ini menjadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan warganet saat menerima informasi begitu ya, seperti yang sudah disampaikan. Nah, selain itu Bu Tute, bagaimana sikap bijak dari pengguna itu sendiri ya dalam hal pengguna media sosial menghadapi konten-konten yang provokatif ya, seperti itu biasanya menjelang pemilu atau seperti lainnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih? Kalau itu saya melihat bahwa banyak konten-konten yang judulnya itu sangat seksi, sangat Menarik. mempesona, tapi itu adalah clickbait, Kakak. Oke. Jadi masyarakat itu langsung menyimpulkan tanpa membaca isi secara utuh. Sehingga sebaiknya jangan hanya membaca judul. Saya sering menemukan di media sosial itu orang tidak berliterasi dengan baik, bacanya hanya setengah misalnya, lalu dia berkomentar dengan nada yang berapi-api dan memarahi si pembuat konten. Contohnya ya Kakak. Padahal mungkin konten yang dia baca itu benar, sebuah informasi yang benar gitu. Karena dia tidak membaca isi secara utuh, dia langsung bereaksi, terprovokasi tadi gitu. Lalu dia juga buru-buru membagikan. Jadi ini masyarakat itu sebaiknya ya kalau untuk mengatasi ini jangan buru-buru membagikan informasi apapun yang kita peroleh kecuali kita sudah cek recheck ya. Alasannya kenapa? Kembali lagi kepada yang pertama tadi, dia ingin menjadi yang paling pertama menyebarkan informasi, tapi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Gitu. Baik. Lalu kita juga harusnya tidak mempercayai pesan berantai. Ini yang agak bahaya. Itu pesan berantai di grup WhatsApp atau situs-situs atau website yang tidak kredibel. Karena zaman sekarang untuk membuat sebuah website itu sangat mudah, dalam sekejap mata sudah jadi. Begitu. Oke, baik Kak. Gitu, Kakak. Baik, Kak Tute, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita di siang hari ini. Silakan pendengar program 1. Bagi Anda yang mau bergabung sudah kami buka line telepon dan juga line WhatsApp kami di 082145111957 dan juga di 082138788786. Kita jeda sejenak ya, Bu Tute. Sebelum kita kembali di acara literasi digital masih terkait dengan lawan hoax, peran literasi digital dalam menjaga persatuan. Forata siang ini. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Emosi ambisi
Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI ND dan masih kami temani Anda pendengar dalam program acara Literasi Digital dengan topik lawan hoax, peran literasi digital dalam menjaga persatuan. Dan masih bersama kita ya Ibu Tuteh Parmantara sebagai blogger dan sosial media enthusiast. Bu Tuteh? Iya, Kakak. Iya. Dengan adanya penyebaran hoax, tentunya ada ujaran-ujaran kebencian ya yang selalu muncul di media sosial. Dan selain sebagai tanggung jawab blogger ya dan juga konten kreator nih dalam menangkal hoax, ini apa yang sudah biasa dilakukan oleh Ibu Tuteh bersama teman-teman nih? Baik, kalau sebagai blogger tentunya blogger itu kita menulis ya Kakak, menulis artikel opini kita dalam media pribadi kita, website pribadi kita. Kalau saya untuk blog saya sendiri yang selama ini sudah saya lakukan, saya ngeblog dari tahun 2002 atau 2003 sudah menjadi blogger. Saya setiap kali ada pemberitaan di media besar maupun misalnya yang hits di YouTube misalnya kayak gitu, saya ingin membahasnya, saya selalu menyertakan dengan data lainnya. Jadi harus ada cross silang gitu, cross check gitu ya. Misalnya ada kasus soal dulu sekali tahun lalu apa 2 tahun lalu misalnya pengacara Pak Rasman contohnya itu ngamuk-ngamuk di pengadilan. Nah, bagaimana saya mau mengedukasi masyarakat, yaitu dengan menambahkan dalam tulisan opini saya dasar hukumnya apa, begitu, sehingga masyarakat juga teredukasi. Dan sebagai blogger juga social media enthusiast ini yang harus selalu saya lakukan itu memverifikasi sebelum publikasi. Jadi saya tidak pernah ikut arus utama. Misalnya di algoritma Facebook, saya pengguna Facebook aktif juga. Orang-orang berbicara topik A ini terus menerus. Saya cenderung untuk tidak berbicara juga karena nanti jadi pepesan kosong, Kakak. Ya, benar ya. Jadi saya harus verifikasi dulu berita itu benar atau tidak. Karena biasanya kan suka ada berita ditemukan ikan duyung, jati kayak gini, bla 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 dan segala rupanya kan. Ya, penasaran ya untuk sebagian orang. Saya harus verifikasi dulu. Jadi saya harus melakukan literasi digital untuk memastikan data atau informasi yang saya sajikan atau yang orang lain sajikan itu beneran atau hanya hoax. Itu harus akurat. Lalu saya selama ini selalu melakukan edukasi tipis-tipis kepada netizen yang lain, teman-teman yang lain begitu. Karena toh saya juga netizen gitu ya. Saya selalu menyisipkan peran literasi atau cara mengecek fakta dalam konten-konten yang mereka dapat begitu, berita-berita yang tidak benar itu atau hoax itu tadi. Edukasi, misalnya dalam tulisan-tulisan status pendek di Facebook atau ada saya punya konten namanya KKTT SKT ya. Kalau kamu tidak tahu sekarang kamu tahu. Jadi banyak hal yang harus saya cross check dulu untuk menyajikan suatu konten kepada teman-teman lain. Saya juga untuk pribadi saya sebagai seorang blogger tadi dan pengguna media sosial yang sangat aktif, saya sering menjadi pembicara atau narasumber yang berkaitan dengan literasi digital, baik dulu dari Kominfo ya, Kementerian Kominfo, Kemenkominfo, kalau sekarang Komdigi gitu ya. Jadi saya suka sekali bicara soal hoax, soal literasi digital, Kak. Ya, oke. Saya dapat dari sebelum tahun 2020-an itu sudah dapat duluan. Lalu saya selalu menghindari clickbait yang menyesatkan itu. Jadi saya tidak mengorbankan kebenaran demi jumlah tayangan. Kalau sekarang ini memang ada fenomena yang unik Kak Christine, karena adanya Meta itu Meta AI dari Facebook. Ya, dia mengubah menjadi Meta, tapi orang kenal dengan Facebook Pro, tapi namanya itu Meta. Nah, di situ orang-orang yang baik tadi tapi bodoh tadi, minta maaf ya dalam tanda kutip, mereka cenderung untuk memposting hal-hal yang sangat viral tapi itu sangat tidak etis, Kakak. Hanya untuk
mengejar jumlah tayangan karena berkaitan dengan dolar, padahal dolarnya berapa sih gitu. Tapi harga diri kita seperti saya tidak terima ini terinjak-injak saya. Masa saya menyebarkan sebuah hal yang tidak etis ya. Atau bahkan tidak benar, misalnya jenazah. Kita boleh bersedih, tapi jangan pernah memposting jenazah. Itu kalau saya ya, karena kita harus memberikan penghormatan kepada keluarga orang yang sudah meninggal. Apalagi dalam posisi jenazahnya. Jadi jangan postinglah foto dia ketika masih hidup dengan senyum yang ceria, dengan badan yang sehat kayak gitu. Itu saya. Terus kecelakaan berdarah-darah itu sangat tidak etis di media sosial. Tapi ketika orang ingin mengejar jam tayang, kemudian ingin menjadi yang paling pertama tahu, dia sebarkan tanpa caption. Jadi orang bingung. Ini apa? Kejadiannya ya. Mana? Bahkan kapan? Bisa saja itu 10 tahun yang lalu diposting lagi. Kayak gitu. Dan lain sebagainya. Jadi kalau saya harus menjadi orang yang, bukan saya bilang saya ini ya, tapi saya tidak mau ikut arus besar. Saya anti mainstream. Terus saya harus memverifikasi datanya dulu baru saya sebarkan. Maka jarang sekali saya terlibat dalam suatu lingkaran pepesan kosong yang berbicara tentang hal-hal yang kurang masuk akal menurut saya. Baik itu ada hoaxnya atau hal-hal yang tidak etis di media sosial. Oke, baik. Kalau saya boleh lanjut sedikit ya, silakan. Karena saya termasuk salah satu blogger Indonesia, 11 orang blogger Indonesia yang sama-sama merancang yang namanya naskah Tebet, yaitu kode etik online. Jadi di Jakarta kami para blogger itu dikumpulkan, kemudian kami melakukan FGD setiap hari 2 hari untuk bisa merumuskan kode etik online untuk masyarakat. Pada waktu itu belum ada istilah literasi digital. Jadi kita tuh harus ketika kita bermedia sosial atau bersentuhan dengan internet harus menjunjung tinggi dan menghormati yang pertama nilai kemanusiaan. Yang kedua kebebasan berekspresi. Kita menghargai kebebasan berekspresi orang lain, tapi orang lain pun jangan sampai kebablasan dalam berekspresi. Lalu kita juga harus menghormati perbedaan dan keragaman karena kita lahir di Indonesia. Yang keempat, keterbukaan dan kejujuran itu harus kita hormati. Lalu hormati hak individu atau lembaga, hormati hasil karya pihak lain, artinya jangan plagiat, jangan mengaku-ngaku, jangan menghina dan lain-lain. Lalu kita juga harus menghormati norma masyarakat, yaitu tadi kita harus menghormati korban kecelakaan, korban ini, korban itu dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus bertanggung jawab ketika kita berada di dunia digital. Baik, ini menjadi poin-poin penting untuk seluruh blogger ya yang sudah dibentuk begitu ya, Kak Tute. Oke, baik. Tapi saya rasa juga berlaku untuk semua netizen karena itu relevan untuk kita semua pengguna internet. Oke, nah yang paling banyak terprovokasi ya dari penyebaran informasi di media sosial ini adalah anak-anak muda nih. Nah, bagaimana menurut Ibu Tute ya, mengapa generasi muda ini penting dalam gerakan literasi digital yang harus diterapkan? Ya, ini penting sekali ya, karena generasi muda kita ini adalah digital native, mereka yang paling aktif di internet. Ya, mereka menikmati hasil kerja baby boomers dan generasi milenial. Iya, benar. Dan mereka penting dalam gerakan literasi digital karena mereka adalah agen perubahan, Kakak. Jadi generasi muda ini bisa menjadikan dirinya contoh bagi generasi yang lebih tua, ya, seperti orang tua, kakek, nenek, bibi, paman dan lain-lain dalam menyaring informasi. Jadi di sini teknologi internet atau digital itu memang saya bilang tadi ditemukan oleh baby boomers, dikembangkan oleh generasi milenial, lalu ada generasi Z yang hidup dalam tanda kutip di dalam internet itu sendiri. Generasi muda ini pawangnya internet. Jadi mereka ini yang harus menjadi contoh bagi generasi yang lebih tua, bahkan mungkin generasi yang lebih muda. Karena adik-adik anak-anak kita yang SD, SMP mungkin itu juga sangat rawan dengan termakan oleh hoax ya. Bisa saja anak-anak SMP duduk nongkrong sama teman-temannya ada berita hoax misalnya kan, UFO mendarat di pantai Ndau Ende. Wah, dia pulang lari ke rumahnya karena dia termakan sama judulnya. Okay. Pulang dia
bisa jadi mama ternyata ada UFO di Patendau gitu kan. Oke, Mama tanya UFO itu apa? Aduh, mungkin itu Oke. drone atau apa ya, mungkin dia tidak tahu kayak gitu. Oke. Lalu penting untuk generasi muda karena mereka itu kan yang saya bilang tadi hidup di dalam internet dalam tanda kutip. Jadi mereka itu penggerak sebenarnya. Agen perubahan Mereka ya. Oke. harus bisa kita juga harus bisa menggerakkan mereka untuk menjadi penggerak konten-konten positif. Nah. Karena anak-anak zaman sekarang nih kakak, kita tidak bisa bilang tidak ya. Mereka itu memiliki kreativitas untuk memproduksi konten edukatif yang menarik untuk mengimbangi narasi-narasi hoax. Caranya ya kita yang mungkin lebih tua ya, tidak unsur ya kakak, Yeah. lebih tua dari mereka. Kita yang Okay. bisa mengajak mereka karena mereka itu lebih luas pergaulannya, lebih banyak hal yang mereka tahu, mereka lebih canggih dari kita. Baik. Kira-kira seperti itu kakak. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung nih, Bu Tute ya, dari Andre yang ada di Samratulangi. Menarik sekali perbincangan siang hari ini ya. Tadi sudah dijelaskan Ibu Tute terkait dengan bagaimana mengedukasi ya kaum muda. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya juga untuk mengedukasi orang tua atau masyarakat yang belum akrab dengan teknologi agar tidak mudah termakan hoax. Terima kasih. Andre. Ya, baik. Terima kasih untuk Andre di Samratulangi. Ya, caranya kita tentu harus persuasif pendekatan kepada orang tua kita. Karena orang tua kita mungkin yang lahir di tahun-tahun, orang bilang tahun tidak enak ya. Mereka lahir terus kemudian mereka tidak dari kecil kenal teknologi ini. Mereka kenal ini ketika mungkin setelah punya anak dua atau anaknya sudah besar-besar. Kemudian oma ini ternyata bisa FB Pro. Nah, anaknya itu yang bisa mengajak orang tuanya untuk membuat konten positif. Dan hal ini saya temui, saya tidak tahu kalau di ND, saya temui di SOA. Jadi ada seorang konten kreator ya, pengguna internet, pengguna media sosial bernama Gusti Bebe gitu ya. Ya. Dia itu mengajak orang tuanya untuk menjadi konten kreator, memang lucu tapi sangat bagus. Ada karena literasinya edukasinya juga. ya. Dan itu orang tuanya itu sudah tua memang ya, namanya orang tua ya, maksud saya orang tua yang umurnya almost 60 Oma-oma ya. tapi mereka bersemangat dan mereka paham menggunakan internet itu secara baik. Jadi langkah yang paling pertama itu datang dari kedekatan, unsur kedekatan kita ya dengan orang tua kita. Jadi kalau bukan kita, tidak mungkin orang lain yang akan paksa orang tua kita bilang, Bibi besok tidak boleh begini. Bukan begitu caranya. Kalau dengan orang tua kita persuasif, ya, pendekatannya tuh pelan. Oh mama suka pakai handphone, mama ingat nanti ini begini, ini namanya ini mama. Kalau ini namanya ini. Saya jadi ingat almarhumah orang tua saya dulu, mama saya. Mama saya itu tidak pernah pakai gadget yang canggih dan lain sebagainya, tapi kemudian beliau kehilangan penglihatan dan tidak bisa membaca hal baru lagi dan lain sebagainya. Tapi saya melakukan persuasif. Jadi untuk Andre, kita melakukan pendekatan pada orang tua kita bahwa mama sekarang teknologi itu begini, atau bapak sekarang teknologi itu begini. Bapak jangan terjerat sama grup WhatsApp bapak gitu ya kan. Jangan percaya ini, jangan percaya itu, harus verifikasi. Kalau mama bingung, tanya saja pada saya. Nah, kayak gitu Andre. Oke, jadi pendekatan persuasif ya, yang dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua begitu. Oke, Kak Tute. Selain itu ya, peran nilai budaya lokal seperti gotong royong dan juga kebersamaan dalam menangkal hoaxnya, Anda melihatnya seperti apa sejauh ini? Kearifan lokal kita di gotong royong dan lain-lain itu bagus sekali kakak untuk menangkal hoax. Jadi begini. Kita kan orang ND, Lio tuh biasanya ada misalnya mana gitu kan, ketemu saudara-saudara atau ada acara minum air betul, ya kan biasanya gitu ya. Kalau mau acara, mau bangun rumah atau mau sunatan atau mau acara nikahan ya, pertama, pasti ada kumpul keluarga. Jadi dalam budaya lokal kita itu kita bisa menyisipkan hal-hal macam gini karena dari setiap pertemuan itu pasti ada topik yang dibahas, betul tidak Kak? Benar ya, oke. Dimulai dengan kalimat minum BOI Pak, itu ya kan? Ya. Kamu tahu tidak? Ini ternyata begini. Nah di situ
di situ ya, di komunitas kita ketika ada acara-acara itu kita bisa menyisipkan tentang, apalagi kalau misalnya kita sudah tahu tentang literasi digital ini, kita bisa menyampaikan edukasi tipis-tipis tadi ke mereka bahwa itu tidak benar. Terus ada yang bilang, ini begini berita nasional gini, ya itu tidak benar. Kalau cek dulu, itu misalnya RRI punya website apa tuh kakak, rri.co.id Ya, ya? benar. Ya, itu resmi ya. Tapi kalau kau baca di rri.com atau apa lain-lain belakangnya itu salah kemungkinan. Mereka hanya dapat RRI depannya saja, kayak gitu kakak misalnya. Terus dalam gotong royong ya, kita bisa nih gotong royong sesama anak muda itu kan di kompleks ada misalnya Karang Taruna ya. Ya kan kakak. Ya. Kemudian ada juga kalau di kompleks ini ada anak-anak sekami, ada remaja masjid misalnya, kayak gitu. Nah di situ pembimbingnya ya dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat atau anak-anak tersebut bisa juga menginformasikan tentang kita harus lebih pintar dari teknologi. Ya, jangan sampai teknologi membodoh-bodohi kita dan kita percaya begitu saja. Begitu kakak. Oke, dan bagaimana hoax itu sendiri bisa memicu perpecahan masyarakat nih? Ya, hoax tentu bisa memecah persatuan masyarakat karena masyarakat ini kan biasanya ada kubu-kubunya. Ada kubu-kubunya. Kalau kita bicara dari musim-musim politik ya, dia tensi lagi tinggi. Nah, hoax ini masuk kakak, dia masuk untuk memecah belah masyarakat. Dia membuat berita yang menjelek-jelekan salah satu misalnya paslon. Ini contoh kakak ya, paslon A dan paslon B. Bisa saja yang buat hoax ini dia menjelek-jelekan paslon yang dia dukung. Jadi dia dari paslon A, tapi dia menjelek-jelekan paslon A juga hanya untuk memicu keributan, keriuhan di ruang digital ini. Itu dia sangat memecah belahnya di situ. Lalu selain itu kalau berita-berita bohong lainnya ya, kembali tadi kepada orang yang langsung percaya dan langsung menyebarkan, dia sangat memecah belah karena pasti ada orang yang akan bilang, ini tipu ini nih orang ini bilang wong boso ini nih, ini tidak mungkin. Tapi dia merasa malu kalau dia sudah menyebarkan terus ternyata dia itu disalah-salahin gitu, ribut. Itu pasti itu terjadi ribut karena kita secara psikologis setiap orang tuh punya opininya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing dan ego harga diri yang masing-masing. Kalau dia sudah menyebarkan, saya harus sebarkan dan saya harus pertahankan apa yang saya sebarkan ini meskipun salah. Itu dia jaga waktu ya, bodoh ya. Oke. Baik, menarik. Ini satu lagi yang sudah bergabung ya siang hari ini dari Rini yang ada di Jalan Eltari Atas. Selamat siang kakak, saya mau tanya apakah sejauh ini media lokal dan radio komunitas masih relevan dalam melawan hoax di era digital? Bagaimana perannya? Terima kasih. Ya, kalau media lokal dan radio komunitas pasti bisa selama dia namanya media ya, pasti ada yang mendengarkan. Kalau di radio, kalau dia berupa website pasti ada yang membaca dan itu pasti punya peran yang sangat besar untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat tentang bahayanya hoax ini agar masyarakat kita lebih cerdas, utamanya netizen kita. Bahkan kalau media lokal dalam perspektif saya itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mengiris ya, irisannya itu lebih irisannya lebih menyentuh ke masyarakat. Kalau media nasional itu kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau dalam media lokal kita sisipkan bahasa ende kayak gitu kakak, bahasa ende atau lelucon-lelucon kita, tapi kena di masyarakat paham bahwa oh iya itu mbak Ewo gak kayak ngesti gitu kakak. Karena itu biasa saya lakukan kalau misalnya memberikan materi tentang literasi digital, tentang hoax itu saya pernah bikin judulnya literasi digital netizen harus cakap digital. Dan di situ kalau kasih materi pun dimanapun saya selalu menyisipkan bahasa daerah. Kemudian sering dengar cerita-cerita lucu, fenomena lucu di ND yang kemudian bisa saya kaitkan dengan topik yang dibahas. Nah, media lokal pun juga demikian karena mereka ini lebih dekat dengan masyarakat sebenarnya.
media lokal kita. Gitu. Oke, baik. Dan Bu Tute, ini tidak terasa nih, kita sudah berada di menit-menit terakhir ya. Dan apa yang menjadi pesan Anda agar masyarakat ini bisa lebih cerdas dalam bermedia sosial? Ya, saya selalu ingat yang digaungkan oleh internet sehat waktu mereka meluncurkan kerangka acuan literasi digital. Yang saya paling ingat adalah think before posting, sharing before sharing. Jadi kita harus berpikir sebelum kita memposting segala sesuatunya di media digital ini, lalu kita juga harus sharing before sharing. Jadi kita harus sharing dulu sebelum kita membagikannya. Itu literasi digital, Kakak. Hanya itu saja. Baik, ini tapi bermakna ya, yang luar biasanya ya dari tagline-nya yang sudah disampaikan singkat, padat dan jelas begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Tute untuk waktunya siang hari ini bersama Prosatu RRI ND. Halo? Ya, terima kasih Bu Tute. Bu Tute, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Oke, baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Ibu Tute Permantara ya sebagai blogger dan sosial media entusias ya yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Hoax bisa dilawan jika kita lebih kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Karena literasi digital bukan hanya soal teknologi ya, tetapi juga soal menjaga persatuan. Dan mari kita bijak ya dalam bermedia sosial, karena dengan bijak bermedia sosial kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara literasi digital untuk edisi siang hari ini. Terima kasih untuk Andre dan juga Rini yang sudah bergabung dalam acara literasi digital. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.